Pak dosennya belum masuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak dosen. Baru 13 orang. Yang lain belum? Yang makan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah gabungnya tadi, Pak. Selesai gabungnya ya? Ya. Ada yang bilang tadi pas, takut terlambat karena hujan. Bilang, aduh. Karena kami di Jakarta udah lama nih, nggak hujan-hujan nih. Udah berapa minggu nggak hujan. Tapi di Sumatera pada hujan terus-terusan nih. Ada yang banjir lagi. Apalagi di Mentawai, Pak. Badai terus, Pak. Ya, istri yang dari Pekanbaru hujan-hujan terus bilangnya. Udah hujan sih banjir. Kami di Jakarta nih, Tangerang nggak ada hujan-hujan. Udah berapa minggu nih nggak hujan nih. Panas, cerah gitu. Itu Ibu Enang di belakangnya apelnya bisa bergerak, Kak, Ibu? Bu Enang Lina Sustiawati. Di belakang itu bisa bergerak, ya? Iya. Hah? Bisa, Pak dosen. Videonya ya? Ada di aplikasinya. Iya, nggak terperhatiin. Biasanya orang aplikasi belakangnya latarnya diam gitu. Gambar doang. Ini kok video di belakang latar belakangnya. Kreativitas. Ya lucu ada sen. Kalau ini Ade Sutisno Karmin, ini dia on kamera tapi yang kelihatan hitam dong. Ya, nggak apa-apa. Lebih baik daripada enggak on kamera, off kamera nggak tahu kan? Karena kalau off kamera itu ada dua kemungkinan. Satu, dia mungkin kondisi di belakang latar belakangnya nggak bagus sehingga dia off kamera. Atau bisa juga dia ingin kuliah tapi malas kuliahnya. Jadi handphonenya dihidupin, dibuka Google Meet, habis itu ditinggal kan nggak tahu mau nonton TV kayak kemarin nonton bola lagi. Di kuliah nonton bola, tentunya kalah lagi kita. Ini Thailand kemarin, ya saya masih asik aja kita tahunya untuk kalah gitu. Simpan nonton babak pertama aja. Oke. Gimana? Udah masuk, udah tapi lumayan nih, udah berapa 18 orang baru. Hari ini materi dua sekit apa ya? Materinya dari mana? Hah? Udah, Pak. Gini. Udah, Pak.
absensi kuliah itu pakai materi. Cuma memang yang kuliah hari Rabu baru tadi sempat, sebenarnya materi itu saya kirim dari pagi, cuma lupa. Habis saya kirim materi, saya ngerjain ringkasan pemeriksaan saksi minggu kemarin. Terus selesai itu siapin surat kuasa, langsung saya ke pengadilan, buru-buru pengadilan siang. Pulang dari pengadilan sore tadi baru saya ingat, oh ya, belum saya kasih tahu ke mahasiswanya. Sebenarnya materi pagi udah saya kirim. Pagi pun kalau bisa buka-buka itu ya bisa di-download sebenarnya, tapi nggak saya umumin. Baru sore tadi saya umumin, ya mungkin untuk orang Rabu pas hari kuliah diumumin, tapi sebenarnya kalau bagi yang kuliah Jumat udah dapat duluan dia tahunya. Jadi agak lebih space-nya persiapan waktu ada. Karena biasanya kadang Senin dikirim, kadang Selasa. Tapi tadi agak terlambat karena kemarin pagi ngajar, siangnya ke bandara, pulang-pulang malam ngajar lagi, ya nggak sempat di Selasa. Jadi sehingga pas hari kuliah baru terkirim. Karena memang ada instruksi, kalau bisa di kelas ajar 1 dikirim materi itu jauh hari sebelum kuliah. Bisa 3 hari lah gitu. Jadi kalau kuliah Rabu harusnya Senin udah dikirim tuh. Tapi karena lupa. Tapi kalau yang hari Jumat jelas. Karena biasanya kalau kirim Senin atau Selasa. Hari ini yang terlambat Rabu. Tapi masih ada waktu 2 hari lagi. Cuma pas yang kelas hari Rabu yang pas-pasan. Oh ya, tadi materi saya udah ngirimkan tentang pertemuan. Ini hari ini pertemuan 12 ya. Tapi kalau yang kuliahnya 11, 10, karena 1 itu tes. Dan untuk materi itu tertulis pertemuan 10. Tapi sebenarnya 11 itu, karena yang waktu AKI saya pecah 2. Ya. Nah. Dan juga hari ini saya terkirim judulnya tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Ya, itu cukup banyak materinya. Cuma saya lupa. Kepikir juga nanti kalau ngajar jelasin, nanti diskusinya jadi juga. Gimana? Apa kita diskusi atau mau kuliah? Saya jelasin. Mohon maaf, Pak dosen. Mungkin kelompok 2 mau presentasi yang tugasnya. Hari ini kelompok 2 ya? Ya, Pak. Berarti yang oke deh, kalau kelompok 2 siapa aja namanya? Coba saya cek dulu di grup ya. Bisa ketua kelasnya kirim ulang lagi nggak nama kelompoknya? Karena dikhawatirkan udah terlalu jauh ke atas, mencarinya lama. Jadi ketua kelas kalau punya datanya diulang lagi, share nama grup-grup kelompoknya. Boleh? Halo? Ini Halo, ada Pak. Yang siap itu kelompok 3 juga sudah menyatakan siap tadi, Pak, di grup. Saya kelompok 2, Pak. Saya kelompok 2, Pak Nana Joana, siapa aja mau tanya? Saya sendiri, Nana Joana, 1615. Terus Pak Ardi Sujatmiko, 1596. Terus Pak Juwono 15. Mohon maaf yang lainnya di mute dong. Ini enggak ke ini. Ya. Yang selanjutnya Pak yang selanjutnya Makbul itu 1693, Pak Habib Muhammad 1610, Pak Anjas Saripudin 1607, Ibu Neng Lina Listiawati 1691. Nah, gini-gini, bisa nggak Pak Nana bisa dikirim via di grup nggak? Nah, gini, ketua kelas pernah membagi nggak nama kelompok itu dikirim ke grup? Kalau bisa dikirim ulang lagi. Jadi gini, supaya namanya nggak salah. Karena kalau dibacakan dengan ditulis tangan support. Jadi kalau saya nanti ada di grup, ada namanya dikirim, saya catat persis, jadi supaya nggak salah nama nanti pengiriman. Karena gini, kelas ini kan jumlah anggotanya kan banyak. Ya maksud saya itu aja. Jadi oke, ini kelompok 2 ya sekarang ya. Siap, Pak. Kelas hari ini. Kelasnya kelas apa? Kelas itu ya? Kelas E ya? Kelas ya. E, kelompok 2. Ya, udah siap presentasi. Nanti gini, kalau bisa ketua kelas siapa sih? Pak Abdul Kafid ya?
Pak Esa, Pak Esa. Pak Esa Chandra. Pak Esa. Pak Esa Chandra. Pak Esa Chandra bisa dikirim ulang nggak nama-nama teman-teman kelompoknya supaya nanti saya nggak salah. So kalau saya balik ke atasnya terlalu jauh jadinya. Karena saya nggak ngapus chat ya, karena nggak ngapus chat, jadi kadang-kadang chat ini walaupun chat grup kelas, tapi kadang-kadang tercampur dengan chat akar ya. Tapi saya nggak larang juga, kadang-kadang saya ikut nimbrung-nimbrung sekali-sekali, saya nimbrung-nimbrung jadi masalah. Cuma saya nggak ngapus, sebenarnya agak panjang sebelumnya. Kelompok 2 pakar semua. Iya, tapi enggak saya cari namanya ini, terus saya tulis ya itu. Sudah saya kirim Pak ke Bapak Pak lewat WA Pak. Di grup ya? Enggak, langsung ke Bapak Japri. Oh, Japri. Pak. Kelompok 2. Iya, kelompok 2 Pak. Oke. Silakan mulai. Terus saya pindah tulisnya dulu ya sekalian. Sikat Pak Nana. Ayo, Bentar. Pak Nana Juhana. Siap menyimak, Bentar, Pak Nana. Wah, Abdi Sujatmiko. Bentar Pak, ini kok nggak kebuka ya? Ya silakan. Bentar Pak, ini lagi nyiapin Pak. Oke, nomor 3 Juwono. 4 Makbul. 5 Afif Muhammad. Enggak ada ya. Enam Anjas Sarifudin. 7 Enen. Dina. 8 Abdul Hafiz. Udah Pak, mulai Pak. Udah silakan. Nggak ada, saya pindah nulisnya, jadi dikirim Japri ke saya pindahkan catatan karena nanti saya tulis-tulisnya semua kan di kertas jadinya. Oke, silakan. Oh iya. Ya, oke Pak, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Insya Allah saya mewakili kelompok 2 ingin memaparkan tentang tugas hukum bisnis dengan tema bantuan langsung tunai dana desa. Saya singkat dengan BLTDD. Di kok gini ya? Kok jadi berhenti ya? Oke. Pengertian BLTDD menurut Permendes nomor 6 tahun 2020 pasal 1 bahwa BLTDD merupakan program bantuan langsung tunai untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa dan termasuk dalam skala prioritas penggunaan dana desa. BLTDD menjadi salah satu program skema pemulihan ekonomi nasional yang diakibatkan pandemi COVID-19. Latar belakang penyaluran BLTDD yang pertama itu peraturan pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Kedua, dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19. Yang ketiga, latar belakangnya wabah COVID-19 dapat berdampak pada menurunnya kemampuan penduduk miskin di desa dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ini hanya sekilas data dari Badan Pusat Statistik tentang persentase penduduk miskin di Indonesia, tetapi saya tidak akan banyak menjelaskannya. Selanjutnya, dasar hukum
dasar hukum tentang penyaluran BLTDD untuk tahun 2020, yang pertama itu Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan yang kedua, Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Untuk tahun 2021 ada Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Serta ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 94 PMK tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan. Untuk dasar hukum BLTDD tahun 2020-2021, sebenarnya saya mencatat ada lebih dari 10 landasan hukumnya. Tapi saya coba yang saya tampilkan hanya yang tadi saya sebutkan. BLTDD untuk tahun 2020 sampai saat ini ada 3 landasan hukum yang sudah keluar. Yang pertama, Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Yang kedua, Peraturan Presiden RI nomor 104 tahun 2021 tentang rincian pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Ini khususnya ada di pasal 5 ayat 4 poin A. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa, terutama berada di pasal 19, 22, dan 33. Selanjutnya, untuk tujuan penyaluran BLTDD sendiri, yang pertama itu membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat akibat ekonomi dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kriteria keluarga penerima manfaat penerima BLTDD tahun 2022. Karena tahun 2020, 2021 yang lain sama-sama sudah paham, tapi di sini saya sengaja itu ada tanda warna merah dan hijau. Untuk tanda warna hijau itu merupakan kriteria KPM tahun 2000 KPM warna itu tahun biru. 2020 warna biru itu untuk tahun 2020 dan 2021. Nah, untuk tahun 2022 yang merah dan biru karena di dalam PMK tahun 2021 nomor 190 tentang pengelolaan dana desa itu ada 6 kriteria. Yang pertama, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Yang kedua, kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun ataupun kronis. Yang keempat, keluarga miskin penerima bantuan lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Dan yang keenam, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Selanjutnya, ini tentang perhitungan BLTDD dari mulai tahun 2020 sampai tahun 2022. Perhitungan BLTDD 2020 sampai 2021 itu ada 3 kriteria. Yang pertama, bagi desa penerima dana desa kurang dari 800 juta, mengalokasikan BLT-nya maksimal 25%. Yang kedua, bagi desa penerima dana desa 800 juta sampai 1,2 miliar, mengalokasikan BLT-nya maksimal 30%. Sedangkan yang terakhir, bagi desa penerima dana desa 1,5 miliar, mengalokasikan BLT-nya maksimal 35%. Untuk tahun 2022, sesuai tadi yang di landasan hukumnya, sesuai PMK RI nomor 190 dan
Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 bahwa untuk tahun 2022 program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai itu paling sedikit 40% dari dana desa. Jadi nanti kita cobakan simulasinya. Yang selanjutnya ini mekanisme pendataan BLT-DD untuk KPM. Yang pertama, pendataan dilakukan oleh relawan COVID-19 yang terfokus di RT, RW, dan desa. Yang kedua, setelah ada pendataan, itu dilakukan musyawarah desa khusus, Musdesus, untuk membahas tentang penetapan calon KPM, penetapan KPM penerima manfaat BLT-DD. Yang ketiga, legalitas dokumen penetapan data kakak calon penerima BLT ditandatangani oleh kepala desa. Dan yang terakhir itu dokumen penetapan data kakak penerima BLT-DD dilaporkan ke bupati melalui camat. Selanjutnya tentang sistem penyaluran. Sistem penyaluran di aturan-aturan ataupun legalitas hukum yang tadi saya sebutkan ada dua. Yang pertama itu lewat transfer. Penyaluran bisa dilakukan dengan non-tunai, yaitu transfer kepada KPM BLT-DD. Yang kedua, penyaluran secara tunai ataupun cash yang juga bisa diantarkan langsung kepada KPM ataupun KPM diundang ke balai desa. Tetapi untuk yang rata-rata dua sistem ini, rata-rata semua desa itu melakukannya sistemnya yang kedua, yaitu melalui tunai, cash. Selanjutnya, manfaat BLT-DD. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar atau pokok yang hilang atau berkurang semenjak adanya COVID. Kedua, membantu mendorong konsumsi masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal. Yang ketiga, membantu menyangga kehidupan masyarakat ekonomi desa, yang terutama yang terdampak pandemi COVID. Selanjutnya, membantu masyarakat miskin yang terkena dampak akibat krisis sosial ekonomi, serta dapat dijadikan sebagai pengaman sosial di pembangunan desa pada era pandemi. Ini dokumentasi penyaluran BLT-DD, kami hanya ngambil dua contoh. Yang pertama itu penyaluran BLT-DD di desa Polsi, Kecamatan Bentosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kedua, penyaluran BLT-DD di desa Rajadanu, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan. Ini mungkin Pak rekan-rekan dari kelompok 2 BLT-DD yang di awal sudah saya sampaikan, ada 11 orang, tidak saya perjelas kembali. Dan terakhir, terima kasih. Semoga bermanfaat buat semua. Itu aja mungkin Pak dosen dan rekan. Mudah-mudahan kita diskusinya, ruang diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, yang di anggota kelompoknya yang mandu, ya nanti saya ngikut-ngikut aja gitu. Halo, kan anggota kelompoknya 11 orang. Dari 11 orang ini yang hadir ini ada berapa orang? Nah, saya minta kalau bisa anggota kelompoknya sebenarnya aktif. Jadi artinya supaya nilai tugasnya berbagi. Karena kalau hanya aktif 2-3 orang, nanti yang 2-3 orang itu nilainya dikasih 80 sampai 90, yang selebihnya dikasih standar nantinya. Kan sayang. Ya, semua. Ya, oke. Siapa tuh? Saya udah punya data namanya, tapi kan saya nggak perlu sebutkan juga namanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Udah Pak. Ini dia teman-teman yang kota satu. Selamat Pak. Frumensius Diraman. NIM 2161201640. 140 ya? Iya Pak. Sebutannya yang terakhir aja 160. Oh ya, 1640 Pak. Ya. Pertama saya masukkan saran terkait penulisan ada tadi di Perpres nomor 104 pasal 5 ayat 4 kalau saya tidak salah, ada poin A
hemat saya bukan penulisannya bukan poin A tapi huruf A. Ya, itu masukannya. Pertanyaannya begini, terkait dengan bantuan langsung tunai. Kita tahu bahwa dari awal hingga saat ini juga bantuan langsung tunai terkait dengan COVID-19 ini banyak terjadi tumpang tindih. Misalnya ada penerima PKH masih terima juga di BLT Desa. Pertanyaannya, apa upaya dari pemerintah desa atau pemerintah pusat atau instansi pemberi BLT kepada masyarakat penerima agar data dari penerima benar-benar valid sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, yang anggota kelompok ya, anggota kelompok ya satu-satunya kelompok 2, silakan kalau yang mau jawab. Saya coba jawab, anak-anak. Oke, siap Ibu Neng ya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa ya Pak, karena ini LTDD itu dibagikannya di desa, yaitu sebelum tahapan yang ada di setelah pendataan ya Pak, itu sebenarnya ada verifikasi dari BPD, karena dari 8 jenis bantuan dari pemerintah hanya 1 BLTDD yang memang pengajuannya dari desa. Nah, setelah ada pengajuan dari RT ataupun relawan COVID, itu data itu diserahkan kepada BPD untuk diverifikasi. Nanti BPD yang memverifikasi dengan bagian Kesra di desa, mencocokkan data apakah nama yang diajukan tersebut sudah menerima bantuan sebelumnya atau belum. Apabila sudah, dicari pengganti Pak, dicari pengganti yang memang yang bersangkutan benar-benar belum menerima manfaat bantuan dari pemerintah berbentuk apapun. Itu menurut saya Pak. Mungkin bisa dibantu yang lain menambahkan. Oke, rekan yang lain. Sudah cukup jelas, Bu Neng. Gimana Bapak Remensius? Pak Remensius? Siap. Kalau bisa dikumpulin 3 pertanyaan dulu, nanti baru dijawab. Jadi nggak habis waktunya. Jadi kumpul 3 pertanyaan. Tapi boleh saya bertanya? Ya. Ade Sutisno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit tentang masalah penyaluran BLTDD. Kalau Ade Sutisno nomornya berapa sih? Gimana? Nomornya? Nomor mahasiswanya. NIM-nya 2161201605 ujungnya, Pak. Oh, 605. Ya, ada. Tentang kaitan penyaluran BLT. Sebelumnya berarti kita ada regulasi yang mengatur tentang masalah itu. Salah satunya Perpres 104 dan PMK penjabarannya 190. Nah, kaitan tersebut, andaikan ini, Mas, pada suatu desa itu yang kebutuhannya 40% untuk BLTDD, ternyata kriteria yang disebutkan Pak Nana tadi, penerima manfaat dari kriterianya penerima manfaat BLTDD tersebut tidak ada misalkan atau aja 30, sementara kan kita disesuaikan pendanaannya misalkan dari 500 juta misalkan 40%-nya ternyata di sana KPM-nya kurang. Nah, gimana ini penjelasannya? Yang kedua,
Pertanyaan yang kedua, yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim itu kriterianya bagaimana? Yang kedua, yang sesuai dengan kriteria. Yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim itu gimana? Nah itu penjelasannya dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak langsung menyambung Pak. Waalaikumsalam. Langsung aja boleh. Iya. Ya, Siapa dulu nih Pak? Rahmat Pak. Amir namanya Pak Amir, silakan Pak Amir. Saya ya. Terima kasih. Pak Amir silakan dulu Pak Amir. Ya, Yang terima dulu, kasih Pak Amir. atas waktunya. Saya hanya menambahkan atau menyambung yang disampaikan oleh Bu Eneng Lina terkait dengan verifikasi penerima KPM. Pertanyaannya, bagaimana jika yang diusulkan oleh Ketua RT itu juga termasuk dari golongan miskin ekstrim, tapi tidak tinggal di desa tersebut. Tapi dia tergolong miskin ekstrim, walaupun dia berdomisili di desa lainnya. Bagaimana teknik verifikasinya? Terus yang kedua, kalau diperbolehkan, apakah benar-benar bermanfaat atau tepat sasaran dari usulan-usulan penerima KPM tersebut atau KPM penerima BLT-DD? Itu saja dan saya terima kasih. Oke, satu lagi yang mau tanya. Saya Andi Kurniawan, Pak. Rahmat Hidayat, Pak. Andi Kurniawan, 1637, Pak. Mana Pak? Oke, 1637. Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Mengenai kriteria kehilangan mata pencaharian, kategori itu seperti apa kehilangan mata pencaharian? Karena itu sangat riskan. Terus yang anggota keluarga rentan sakit menahun kronis itu karena ada kriterianya itu tidak ada, misalkan keluarga tidak mampu yang kehilangan mata pencaharian, misalnya kan, atau keluarga tidak mampu yang punya anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Nah, kurang mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Ya. Ramai Pak yang Ramai. Oke. Satu lagi Ramai Dayat. Silakan. Oh jadi singkat Pak. 1601 NIM-nya Pak. Pertanyaan saya tentang ya. Mohon yang lain dimit dulu. Pertanyaan saya Pak tentang kriteria Pak. Yang dimuat sama kelompok 2 itu kan ada 6 kriteria yang menerima dana BLT-DD. Apakah 6 kriteria yang dimuat itu sudah sesuai dengan regulasi Pak? Atau ada enggak regulasi yang mengatur terkait kriteria penerima itu? Hanya itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini tak teman-teman anggota kelompok yang lainnya kan ada 11 orang nih, ganti-gantian 10 Lauren. Yo, semangat. Ada nggak kelompok yang lain? Anggota kelompok yang mau jawab?
Kalau nggak ada yang hadir, ya mungkin saya coba hadir jawab. Jangan dijawab Pak Nana. Langsung aja. Langsung aja Pak Nana. Jadi gini ya, saya kasih ingat ya, karena kalau anggota kelompok tidak ada aktif sama sekali, otomatis nilainya hanya standar demikian gitu aja. Jadi yang aktif aja nanti naiknya beda. Jadi saya berharap gini, semua anggota kelompok itu aktif supaya ada nilai yang bersama gitu. Saya tidak ingin nanti akan ada perbedaan, ada nilai. Kalau bisa semua bagus, bagus. Tapi kalau enggak ya mau diapain. Jadi saya hanya mengingatkan saja, tetap tentunya dengan teman-teman kalau mau aktif akan terkatron ya, tapi kalau nggak aktif ya begitu. Ya, silakan Pak Nana, ada sini ada Neng, ada Abdul Covid, ada Rostini, ada Lauren Eva Pratiwi, banyak kok. Silakan. Ayo semangat. Lauren Eva Pratiwi ada tuh, silakan coba bantu jawab. Jawab yang Pak, yang kemiskinan ekstrim tadi. Silakan. Yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim itu kan tidak ada miskin aja sih Pak. Sinyalnya kurang bagus ya? Mungkin itu Bu Lauren nggak mau jawab tadi, mungkin karena sinyalnya nggak bagus ya. Iya, kayaknya putus-putus sinyalnya susah juga. Oke, yang lain nggak apa-apa. Tapi yang penting udah ada usaha kok. Cuma teman Abdul Kafid bantu, silakan. Ya, Pak Abdul Kafid itu Pak, pakar itu Pak. Iya, maksudnya on kamera, tapi nggak mau ngomong nih. Silakan. Maaf Pak, di tempat saya berisik, dekat masjid ada pengajian Bapak. Jadi mohon maaf kalau saya kurang fokus juga ya. Mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya teman-teman semua. Ya, saya coba menjawab dari pertanyaan dari teman-teman semua terkait dengan tadi 40% ya, yang apa itu PP 104 tahun 2000 kemarin gitu. Itu kalau menurut saya KPM-nya kurang. Memang harapan dari pemerintah dengan PP tersebut, harapannya kemiskinan di Indonesia ini berkurang ataupun tidak ada. Karena yang pernah disampaikan Bapak Menteri Desa sendiri dengan harapan Pak Presiden 40% dari dana desa yang diperuntukkan untuk BLT itu angka kemiskinan berkurang tahun demi tahun. Tapi ketika memang desa itu KPM-nya kurang dari data yang dari angka kemiskinan atau 40% itu, ya menurut saya yang mending didata kembali apakah benar masyarakat miskin di desa tersebut itu sudah tidak ada ataupun berkurang. Jadi sehingga 40% dari dana desa yang diperuntukkan untuk BLT tersebut itu nanti bisa dilaporkan di tahun berikutnya bahwa KPM-nya berkurang dari nilai dana 40% yang dialokasikan. Mungkin seperti itu untuk KPM yang kurang tadi. Untuk yang maaf ya, ini nyambung sama Pak Amir mungkin ya. Untuk domisili, tadi keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Kalaupun itu tidak ada, yaitu dipastikan lagi data di desa itu memang orang ini orang tersebut di desa itu tidak ada tapi datanya ada. Kadang-kadang kan seperti itu, datanya ada. Dan data ada itu orang itu meninggal ataukah pindah kemana. Jadi jangan sampai di tempat baru mereka itu
orang ini tidak ada. Kalau bisa masih dalam jangkauan, masih bisa dilacak misalnya, itu nanti ditanyakan di desa bersangkutan. Karena kan kita data itu sekarang ini kan sudah EKTP, jadi tidak bisa ke data di tempat lain, kalaupun di desa tersebut masih masuk dalam data desa tersebut. Kan seperti itu. Jadi dipastikan lagi, karena memang mungkin sudah tahu semua bahwa kita ini seringkali KPM itu mendapatkan bantuan double atau dari pihak lain, dalam arti dari BLT dapat, dari PKH dapat, kan gitu. Yaitu jadi dari pihak desa sendiri, yang jelas dari pihak-pihak dinas sosial atau apapun, yang jelas datanya kan dari desa. Dari desa sendiri itu yang diakuratkan dari pemerintah desa, yang verifikasinya BPD ataupun minta bantuan relawan untuk mencari data tentang tersebut. Karena kalau menurut saya dengan PP 104 ini pemerintah sangat serius sekali untuk menangani kemiskinan yang ada di Indonesia. Termasuk juga di tempat saya, itu juga ditekan kembali sama Menteri Desa, Kementerian Desa untuk ditingkatkan untuk bantuan kepada rumah tangga miskin. Yang dulu di tempat saya untuk SHU itu 15%, sekarang minimal 15%. Atau paling tidak 20% minimal. Jadi seperti itu. Jadi untuk di tahun 2022 ini memang ditingkatkan untuk menanggulangi kemiskinan. Ketika memang kemiskinan ini di tahun depan ini sudah turun, otomatis kita laporkan kembali data tersebut yang ada di desa bahwa masyarakat miskin ini sudah berkurang. Jadi untuk BLT yang 40% dialokasikan untuk rumah tangga miskin, itu nanti bisa terkurang dengan sendirinya. Harapannya kan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya coba untuk bantu jawab. Untuk teman-temannya bisa menambahkan. Nanti sedikit, bisa saya sambung lagi. GG, monggo. Sedikit bertanya lagi Pak Abdul. GG, monggo. Ya, bukan nomor 2 kan? Ya Pak Abdul, lanjut bertanya sedikit yang masalah PMK 104 tadi ya. Dia bukan nomor 2, nomor berapa? NIM 2161 201705. Untuk ini Pak, yang saya nomor NIM saja 2161 201705. Oh, iya. Pak Abdul bisa di mute dulu sebentar. Udah bisa lanjut bertanya Pak Abdul? Lanjut. Ya, silakan. Untuk yang BLT 40% tadi kan mungkin banyak sekali yang susah ya mencari KPM sejumlah 40% dari jumlah dana desa lah. Realita yang ada di sini, setelah ini kan karena sejumlah itu tidak ada, mungkin disesuaikan dengan jumlah yang ada. Nah itu kira-kira nantinya kalau mengalokasikan dana sesuai realita yang ada di sini itu ada sanksi atau ada resiko tersendiri gitu enggak Pak? Cukup itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Kalau untuk itu mohon maaf, ketika ada penyampaian itu kami belum mendapatkan informasi tentang sanksi ataupun apa yang dilakukan pemerintah ketika memang untuk BLT DD ini tidak mencapai 40%. Yang jelas banyak yang menyampaikan termasuk kepala desa tidak sepakat dengan PP tersebut. Nanti saya jawab ya. Nggih, monggo nanti dilanjut Pak Nana. Jadi ya, banyak kepala desa yang tidak sepakat dengan PP tersebut karena ada pendamping desa pun yang menyampaikan diberi berapapun untuk masyarakat miskin itu bukan suatu bahasanya bukan suatu pelajaran agar
kemiskinan itu berkurang gitu. Jadi mungkin ada kiat-kiat lain dari kan banyak orang yang itu berargumen ya. Banyak kiat-kiat yang lain atau dengan cara lain agar supaya kemiskinan ini teratasi ataupun angka kemiskinan kita semakin berkurang. Kalau untuk sanksi saya belum mendengar sanksi apa yang akan dilakukan pemerintah ketika BLTDD ini tidak mencapai 40%. Mungkin bisa dilanjut Pak Nana. Oke, siap. Terima kasih Pak Abdul. Mungkin saya akan merangkum dari beberapa pertanyaan yang tadi rekan-rekan sampaikan untuk menambahkan informasi yang sudah rekan-rekan juga jawab. Yang pertama itu yang tentang kriteria tidak mencapai 40%. Kebetulan tadi siang saya mengikuti workshop dengan Kementerian Keuangan terkait dengan sosialisasi ya PMK 190 tahun 2021. Artinya diusahakan 6 kriteria yang tadi saya sampaikan itu harus dan wajib ada. Artinya 6 poin tersebut, 6 kriteria tersebut bukan berarti si KPM itu memenuhi 6 kriterianya, tetapi boleh salah satunya, tidak enam-enamnya wajib. Tapi yang penting ada unsur memenuhi kriteria. Apakah poin A, B, C yang tadi saya sampaikan. Ya. Terus yang kedua, yang masalah kehilangan mata pencaharian. Karena dampak COVID-19, ini kan banyak masyarakat, khususnya di Indonesia, banyak perusahaan yang gulung tikar. Artinya banyak juga yang kena PHK. Dan kepala keluarga yang biasanya menafkahi keluarganya, ini tidak bisa lagi. Bisa jadi yang kehilangan mata pencaharian itu bukan hanya bekerja di perusahaan ataupun yang lainnya. Tetapi kalau umpamanya saya biasa disuruh oleh Pak Amir untuk nyangkul. Nah, Pak Amir tidak bisa menyuruh saya lagi karena Pak Amir sendiri sudah tidak punya uang untuk ngupah saya. Nah, akhirnya saya akan jadi nganggur. Itu juga termasuk di salah satu kehilangan mata pencaharian. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak siapa ya yang bertanya tentang sanksi. Kalau tadi sanksi dalam ada sanksinya. Ketika desa tidak bisa memenuhi 40%. Tidak bisa memenuhi 40%. Nanti akan dipotong alokasi dana desanya. Pun demikian, itu satu. Kedua, sanksinya kalau misalkan si desa tersebut harusnya 40%, hanya 30% yang disalurkan. Yang 10%-nya, itu nanti akan dikoordinir oleh kabupaten ataupun kota untuk direlokasikan kepada desa yang membutuhkan. Jadi 10%-nya misalkan harusnya menyalurkan 400 juta, 300 juta hanya 300 yang disalurkan, nanti 100 jutanya oleh Kementerian Keuangan itu akan dipotong dan dimasukkan kepada pemerintah kabupaten untuk dianggarkan untuk desa yang lain. Terus tadi ada pertanyaan yang salah satunya itu tentang yang domisili yang ekstrim atau tetapi tinggal di luar desa. Misalkan Pak Amir ataupun Pak Cepi, mohon maaf Pak Amir, Pak Cepi itu sudah terdata di desa A, itu Pak Cepi itu termasuk kriteria yang 6. Misalkan miskin ekstrim. Tetapi Pak Cepi tidak tinggal di desa A. Pak Cepi tinggalnya di luar kota. Tidak berdomisili. Itu tidak boleh. Kalau tadi hasil jadi bahasanya masyarakat yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Kalau domisilinya di luar kota, di luar desa, itu tidak boleh.
Jadi itu hasil workshop saya tadi seperti itu. Itu aja mungkin tambahannya. Terima kasih. Pak, izin Saya nambah sedikit, memberikan Bapak. sanggahan, Pak. Oke, monggo, monggo. Ya, itu tadi yang saya pertanyakan pada saat mengikuti, tapi bertanyanya dalam hati, Pak Nana. Tidak langsung ke Zoom-nya. Jadi begini, untuk yang warga berdomisili, saya rasa mereka juga berhak sebenarnya. Ya kasihan juga, mereka itu tergolong warga miskin yang kemiskinan ekstrim ya. Di tempat tinggalnya dia tidak dapat, di tempat domisilinya dia pun tidak dapat. Makanya itu di dalam hati kecil itu pasti wah kasihan orang ini. Padahal kita tahu kondisinya orang tersebut itu tidak mampu. Memang saya merasakan ada sedikit dikebiri kewenangan hak asal usul kewenangan desa dalam pengelolaan anggaran desa itu sedikit dikebiri dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Padahal sebenarnya ada keputusan Menteri Sosial itu kalau tidak salah nomor 146 2013 itu ada COVID ini dirubah lagi kriterianya. Terus ada lagi kejadian banyak sekali penerima di warga desa itu yang kena graduasi alias pemutusan sepihak dari program bantuan tersebut. Nah, hal-hal tersebut itu juga perlu sebagai bahan pertimbangan yang ada di desa ataupun dari pusat untuk memberikan regulasi itu dengan tepat. Tapi yang saya tanyakan tadi itu sebenarnya sistem penilaiannya bagaimana. Kalau memang BPD yang verifikasi, apakah BPD itu memang benar-benar turun? Terus bagaimana yang ada di domisili? Hanya itu saja. Karena biar semakin seger, Pak, suasananya, Pak. Biar ada kayak ILC. Monggo-monggo, Pak Nana, itu aja. Sedikit Terima sanggahan kasih, Pak Amir. Nggih. Mohon maaf, tadi saya enggak tahu kalau ada jam seperti itu memang sebenarnya bukan apa, enggak masuk di sana. Kalau Pak Amir dan Pak Nana kan masuk di dalamnya. Kalau yang saya sampaikan di awal tadi, memang setahu saya ketika saya menjadi relawan di desa itu memang cari, Pak. Jadi kita cari orang tersebut paling tidak punya saudara di tempat tinggal asalnya di desa A tadi itu, orang ini benar menjadi masuk di apa itu daftar kita, desa kita, orang ini kita cari keberadaannya. Kalau memang masih ada, ini orang tersebut apalagi sekarang model iktp tidak bisa seenaknya desa A terus desa B menerima akhirnya dia dapat bantuan desa. Iya, kalau dapat enggak kan kasihan juga. Itu Pak, kalau yang pernah kita lakukan, saya menjadi relawan desa seperti itu. Memang mohon maaf melanjut lagi dengan kondisi pandemi seperti ini di tahun 2021 ini sangat ekstrim sekali untuk ekonomi. Di BUMDes saya ekonomi sangat luar biasa dampak dari COVID, sampai-sampai banyak usaha-usaha kecil yang gulung tikar dan suaminya bekerja di pabrik pun itu diliburkan karena pandemi COVID. Dampak-dampak seperti itu tersebut juga enggak masuk dalam KPM tersebut. Jadi agak kerepotan di dalam data enggak masuk. Ibunya ini konveksi juga enggak bisa jualan dilarang, suaminya kerja di perusahaan pun tutup. Nah, ini berdampak juga bagi semuanya, termasuk bagi BUMDes. Ketika kita beri pinjaman, orangnya tidak bisa bayar. Nah, ini salah satunya usaha kita bagaimana ya kita coba kembalikan kepada desa. Nanti desa bagaimana, ada upaya enggak? Memang benar-benar kriterianya masuk apa tidak orang ini. Kalau dari segi BUMDes, memang orangnya enggak bisa bayar. Ketika kita datangi,
kita tagih, memang kondisinya seperti ini, belum ngomong orangnya sudah nangis. Nah, itu kan repot bagi kita. Nah, itu loh. Itu sangat-sangat berdampak sekali untuk di tahun 2021. Tahun di 2020 kemarin tidak ada masalah. Meskipun ada kondisi pandemi, ada PPKM dan sebagainya. Tapi di tahun 2021 ini luar biasa dampaknya. Mungkin itu tambahan dari saya. Mohon maaf. Izin mungkin minta dulu. Yang lain juga ada nih, Sandi Fajar Maulidi ada juga kok. Silakan berikan tanggapan. Izin mohon diluruskan. Ya. Ini mungkin pas workshop tadi saya dengar salah atau kurang kurang mencermati ya. Sebenarnya sama yang seperti disampaikan Pak Nana tadi, kalau nggak salah saya yang dengar di PMK itu dari Menteri Keuangan tadi, kalau nggak salah yang saya dengar itu adanya pemotongan jika tidak tercapai 40%. Sedangkan di Kemendes sendiri Pak Abdul Halim menyampaikan jika desa tidak tercapai 40% itu tidak apa-apa. Cuman sangat disayangkan ya, karena dua kementerian itu seharusnya bersinergi dalam menyampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi lah, kesalahpahaman lah. Apakah benar yang saya dengar tadi, kalau nggak salah pemotongan ya 40% kurang lebih, kalau tidak tercapai 40% maka dana desa akan dipotong, kurang lebih seperti itu. Mohon penjelasannya teman-teman. Masih Ya, bertanya itu. anak-anak. Udah gitu aja. Ada Asandi juga ada tuh, Asandi Fajar Maulidi. Silakan jawab, bantu teman-teman yang lain. Ya, Kapan itu timnya ya? Pak Anja Saripudin itu silakan bantu. Hilang? Hilang sih nggak hilang. Jauh dari kamera kali. Mungkin itu yang jawab Pak Nana mungkin ya. Tapi mohon maaf saya salah sedikit ya. Memang dari Kementerian Desa, dari Gus Halim sendiri itu menyampaikan seperti itu. Saya pernah dengar menyampaikan seperti itu. Jadi kalaupun memang di tahun berikutnya angka kemiskinan di desa itu turun, ya sudah. Berapa? Tidak harus 40%. Saya pernah dengar seperti itu yang disampaikan kepada BUMDes bersama ya, tidak kepada BUMDes waktu itu. Jadi jangan khawatir. Jadi yang sasaran pemerintah adalah kemiskinan, memperkecil angka kemiskinan. Itu mungkin Pak Nana bisa menyampaikan hasil zoom tadi, Pak. Sedikit saya tadi mencoba untuk tangkapan layar, nanti bisa saya share ke grup Akul ya. Jadi ada tangkapan layar itu jumlah KPM BLTD kan harus diinput dulu. Nah itu sesuai dengan musyawarah desa khusus, atau dalam artian yang disebutkan oleh Bu Neng Lina tadi, itu sesuai dengan peraturan desa atau peraturan kepala desa. Jadi kita tidak perlu memaksakan 40% harus dipaksakan seperti itu. Karena sebenarnya Pak, strategi untuk menurunkan kemiskinan yang paling efektif adalah dengan swakelola. Kita mengadakan pembangunan yang berujung kepada ekonomi masyarakat, yang dipekerjakan adalah para warga yang terkena dampak dari pandemi itu. Jadi kita sudah mendapatkan dua keuntungan. Satu, infrastruktur. Dua, ekonomi masyarakat yang nganggur. Itu kita kerjakan di situ. Sebenarnya yang di 2021 sangat efektif sekali, dan sampai-sampai Desa Sugiwaras itu mendapatkan predikat pengelolaan dana desa terbaik se-Jawa Timur itu karena seperti itu. Jadi kita BLT-DD-nya kita cuma 10 KPM. Hanya 10 orang KPM di desa kami. Tapi kita membangun infrastruktur tetap berjalan dengan menggunakan struktur 40-60. 60% adalah pekerjanya untuk upah pekerja, yang 40% untuk materialnya. Kita strateginya seperti itu. Ya alhamdulillah di warga saya itu tidak ada sebab polemik atau tidak ada kecemburuan. Walaupun
di tempat saya itu 10 KPM. Saya rasa itu lebih efektif daripada hanya BLT DD yang memang kita sendiri menyadari bahwa mental para warga sekarang ini sedikit-sedikit sudah merasa miskin. Sedikit-sedikit sudah merasa miskin karena mentalnya itu merasa miskin kalau berhubungan dengan bantuan. Mungkin miskin kok sedikit. Gimana, Pak Andi? Sedikit-sedikit miskin kok sedikit. Ya, betul sekali. Nah, itu kemarin karena apa? Di tempat saya itu kan ada bantuan BLT. BLT yang dari pusat ya, ada BLT dari pusat, ada BPNT, ada PKH. Ini sebenarnya kita itu berjalan di fungsi utama dari BLT seharusnya. Fungsi utama BLT DD itu sebenarnya penjaring terakhir warga yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah pusat. Sebenarnya intinya di situ, tapi dengan seiring berjalannya waktu dari beberapa kementerian yang berbeda-beda yang seperti disampaikan dari Pak Andi tadi, itu yang membuat kita resah. Itu saja. Terima kasih. Ya, mantap. Sama-sama. Tambahan aja tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan semua, baik penanya maupun yang penjawab. Sebenarnya ini mulai polemik itu akhir tahun 2021 itu. Karena Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan itu menetapkan 35 kabupaten kemiskinan ekstrim di Indonesia. Jadi ada 35 kabupaten yang kemiskinan ekstrim. Nah, di PMK 162 tahun 2021 kemarin, itu yang di 35 kabupaten itu wajib menambahkan top up BLTDD selama 3 bulan. 300.000 per bulan. Jadi terhitung satu KPM yang termasuk golongan kemiskinan ekstrim itu 900.000. Artinya ini jadi polemik juga di desa karena banyak juga desa yang sudah tidak ada anggaran BLTDD, yang sudah tidak ada anggaran DD karena sudah di akhir tahun. Satu. Kedua, malah ada juga yang kemiskinan ekstrimnya yang disesuaikan dengan data dari peraturan bupati maupun melalui dari Permendagri juga itu melebihi penerima KPM BLTDD. Misalkan KPM BLTDD-nya cuma 10, tetapi di kemiskinan ekstrimnya ternyata datanya itu ada 120. Ini yang jadi polemik akhir tahun kemarin itu. Termasuk Kabupaten Kuningan, termasuk dari 35 kabupaten. Ini banyak yang mengeluh juga. Tetapi mau tidak mau, itu desa wajib menambahkan top up BLTDD selama 3 bulan. Ini pun berlanjut lagi di PMK 190 karena di salah satu mohon maaf saya lupa lagi, itu ketika desa yang tidak menyampaikan top up BLTDD juga ada pengurangan kalau tidak ada alasan yang kuat yang ditandatangani oleh bupati ataupun wali kota. Jadi ini yang agak lumayan agak risau juga khususnya di 35 kabupaten yang kemarin ada BLTDD ya top up ya 3 bulan. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Boleh nanya nggak? Boleh tanya Pak. Saya tanya dulu ke bentar. Saya ke Pak dosennya dulu. Ini udah jam 21 lewat Pak, 21.13. Gimana Pak dosen? Kalau saya insya Allah sih. Lanjut Pak dosen. Lanjut. Lanjut Kalau mau lanjut sampai 230 boleh, kalau ditutup juga nggak masalah. Mungkin Pak dosen di jam 2 sampai 21.30. Mungkin mau bertanya Pak. Kalau nonton timnas mah nggak ada lagi nih. Ada yang mau bertanya? Ada Pak. Sudah Pak, kita kasih kesempatan Pak dosen. Kalau sesuai jadwal 21.30. Kalau mau dilanjut boleh, kalau di stop juga nggak apa-apa karena tadi
pada saat kalian diskusi saya sudah pindahkan absen juga ke lektur tadi 117 adil semua. Karena kan saya bilang lektur adil karena absensi di study adalah download. Kalau absensi saya pribadi sih nggak usah pikirkan. Saya makanya pada saat Abdul Hafiz lagi cerita panjang saya pindahkan tadi kamera nggak saya tutup tapi saya pindahkan absennya ke itu. Kan di laptop bisa aja pindah. Mantap Pak, mantap. Mantap lah Pak dosen ini. Perlu diceritani. Boleh mau di stop juga nggak apa-apa. Cuma kadang kalau di stop takutnya yang mau nanya nggak dapat nilai nanti. Lanjut Pak. Nah, tapi yang nanya jadi yang baru ya, jangan yang tadi aja nanyanya. Rahmat Pak dari ya, lanjut Pak, seru ya, lanjut yang baru nanya aku. Lanjut Pak. Rahmat Pak. Dari Ramai belum. Coba silakan Ramai kalau mau tanya. Mikro Pak. Safa mau nanya Pak. Ini Pak mau nanya, tadi kan ada penjelasan mengenai pelaporan BLTDD itu ke kecamatan. Itu proses pelaporan itu gimana Pak Nana? Itu aja sih Pak mau tanyanya, proses pelaporannya. Terus kalau apa dilampirkan foto-foto penyerahan di kantor desa itu atau gimana? Mungkin itu aja Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Esa Chandra terakhir. Arfan Pak. Ya Pak, mau nanya Pak. Ya, cukup dua. Jadi Ramintai sama Esa Chandra ya. Pak. Oke ya silakan. Ya Pak, jadi gini, nyambung dari omongan Pak Nana tadi, yang kemiskinan ekstrim Pak. Kebetulan kan Kuningan termasuk kabupaten yang miskin ekstrim juga, yang termasuk di situ Pak. Nah, di desa saya sendiri dan desa-desa tetangga itu, data-data dari pusat itu Pak, tentang kemiskinan ekstrim itu benar-benar nggak valid Pak. Itu padahal dari desa sendiri sering memperbarui tentang kemiskinan itu sendiri. Cuman beberapa kali BLT turun dari pusat, datanya selalu beda-beda. Itu gimana ya Pak? Soalnya kan dari desa sendiri sering memperbarui, kayak kejadian gini nih, ada 2 kejadian yang paling parah itu. Nah, orang yang masuk ke situ itu udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan yang satunya lagi sudah memiliki rumah-rumah tingkat, Pak. Nah, tapi orang-orang itu masih masuk ke dalam list bantuan BLT pusat, Pak. Itu gimana ya, Pak? Mohon pencerahannya. Langsung aja mungkin ya Pak ya? Ya langsung aja. Oke, yang pertama bertanya tentang pelaporan. Kalau di Kuningan khususnya, itu setiap penyaluran BLTDD ataupun jumlah KPM yang sudah ditetapkan dengan adanya berita acara, Perkades, dan daftar KPM, itu wajib dilaporkan ke kecamatan, melalui kecamatan ya. Nanti kecamatan melaporkan ke tingkat atasnya, ke tingkat atasnya. Ya, ke kabupaten. Nah, terkait kalau masalah penyaluran itu kemarin tahun 2020 Kabupaten Kuningan itu salah satu lokasi pemeriksaan BPK khusus tentang penyaluran BLTDD. Nah, di penyaluran BLTDD ini mungkin sebenarnya akan nyambung juga dengan Pak Esa. Di penyaluran BLTDD ini banyak di daerah yang lain ini yang dipakai kriteria dari Kementerian Sosial, yaitu yang 14 kriteria itu. Padahal di Kementerian Desa itu sudah ditentukan kriteria penerimanya itu ya. Terus kedua, catatannya dari BPK itu setiap orang penerima, jadi misalkan ada 40 KPM yang menerima, itu di pelaporan wajib ada fotonya 40 orang, walaupun tidak gede-gede. Misalkan kayak layar kita lah di laptop ini,
ada beberapa di dalam satu lembar itu ada 10 atau 20. Itu wajib dilaporkan untuk masalah penyaluran dan penerimaan BLTD. Nah, untuk Pak Esa Chandra itu tahun 2021 kemarin di bulan November akhir itu kabupaten desa itu diberikan kesempatan untuk memverifikasi ulang verbal oleh pihak DPMD ataupun dari pihak dinas sosial. Ketika di desa Pak Esa itu desa apa ya Pak Esa, Garawangi ya? Desanya Sukaimut Pak, kecamatan di Garawangi. Oke. Desa Sukaimut. Sama Kuningan. Ya, desa Sukaimut ada 150. Tetapi ketika oleh desa bahwa dari 150 ini ada yang sudah meninggal, ada yang sudah ekonominya yang sudah Pak Esa sebutkan mapan ya, lebih malah ada yang lebih mapan. Itu di desil 1, bahasanya desil 1 itu boleh dicoret. Nah, makanya itu di Perbub yang kedua itu keluar daftar KPM ataupun daftar sil 1 yang kemiskinan ekstrim itu hasil verbal. Hasil verifikasi dan validasi ulang oleh pihak desa. Ada desa yang melaksanakan verbal ulang tersebut, ada juga hanya dilihat saja daftarnya. Dan ada juga yang tadi, ada yang dihapus semua. Itu bergantung desanya. Jadi kalau umpamanya tadi terkait dengan KPM yang yang sudah kaya atau apa segala macam, ya saya rasa bukan hanya di KPM bukan hanya di BLTDD saja, bantuan-bantuan lainnya, mohon maaf misalkan program PKH, program BPNT, kalau saya lihat di beberapa desa itu semuanya tidak layak untuk menerima. Tapi tadi kembali lagi dinas sosial yang menangani program PKH maupun BPNT itu ya berargumen bahwa ini data dari desa. Artinya dia PSA di garis bawahi itu desa sudah diberikan verbal ulang untuk memvalidasi data KPM yang desil 1 itu. Mungkin rekan-rekan ada yang bisa menambahkan, boleh? Menambahkan. Jadi untuk yang selain BLT seperti BPN, BPK dan lain sebagainya itu ada informasi bahwa itu data kemiskinan Kementerian Sosial database dari 2014. Nah, itu jadi tentang 6 tahun sekian itu kan keadaan ekonomi sudah berubah. Nah, ini menjadi polemik. Nah, seperti itu yang saya terima kasih. Oke, masih Pak, ada pertanyaan atau? Iya, Pak. Ya, izin bicara. Jadi emang kejadiannya nggak cuma kemarin sih. Soalnya keseringan itu bantuan-bantuan dari pusat itu kebanyakan kayak gitu, data-datanya tuh yang menerima bantuannya tuh banyak yang nggak layak, bukan nggak layak sih, nggak pantas lah gitu. Nggak, kadang-kadang kejadian lagi gitu. Terbaru gitu. Jadi tahun 2014 itu pakai ini informasi justru dari PKH yang ada di sini kan memang sering saya tanya, ternyata dipakai itu data kemiskinan 14 gitu. Makanya ya terjadi seperti itu. Izin menambahkan, Pak. Ya, Habib Muhammad. Ya. Dari Pak Esa tadi, yang dari Pak Esa. Habib Muhammad, nomor mahasiswanya 1610, Pak. 1610. Ya. Jadi begini, Pak Esa ya.
emang itu kejadiannya di beberapa kabupaten malah sama gitu kan, di desa-desa Bapak juga. Jadi begini, waktu tahun 2020 di kabupaten saya melakukan pendataan untuk keluarga yang belum mendapatkan bantuan. Itu kan di ini apa kriterianya. Nah, sesudah diajukan ke kabupaten sama pihak Dinsos, nah itu yang turunnya sama. Ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang double. Itu juga saya nggak tahu gitu kan gimana cara nginputnya. Kenapa gitu yang turunnya yang double, yang meninggal, yang pindah itu juga sama di kabupaten saya juga begitu, Pak Esa. Sama juga kata pemilu kan gitu juga banyak kan pemilih. Iya, Pak. Boleh menambahkan, Pak? Ya silakan. Boleh, Bu Hera. Boleh sekali, Bu Hera. Dari tadi itu. Begini ya, kalau siswanya Bu 1656, Pak. 1656. Iya. Oke. Isyarawati ya. Iya, Pak. Begini ya Pak, kan saya kan ini operator SIKNJ yang dari Dinsos sebenarnya kan dikelolanya sama kita juga dari Dinsos itu. Ada yang dari Dinsos di desa khusus gitu ya untuk menangani bansos. Nah, sebenarnya data DTKS yang sekarang disebutnya DTKS ya SIKNJ itu awalnya dari 2015 dari Badan Statistik Pusat. Itu namanya Propur. Nah, itu udah ada datanya dari sana, keluarga miskin itu. Dari BSP kita hanya memfoto aja orang miskin tersebut. Nah, setelah itu dikirim ke pusat. 2017 barulah ke Dinas Sosial bikin aplikasi namanya SIKNJ. Tugas kita hanya untuk mengguningkan saja data itu ada atau tidak, ada update gitu aja doang. 2018 data itu jadi kacau. Kenapa jadi kacau? Karena ada pendamping PKH. Pendamping PKH itu kadang-kadang memasukkan data, umpama gini ya Pak, harusnya dia itu cucu, tapi jadi anak karena ingin mendapat bantuan. Nah di sana kacau lah data itu. 2019 adanya COVID, barulah itu Kementerian Sosial untuk mengadakan pengajuan dengan kriteria 14 itu. Nah, yang tadi yang double, yang meninggal tidak bisa dihapus, yang pindah tidak bisa dihapus, itu kalau udah masuk ke DTKS emang tidak bisa, Pak. Kecuali kita hanya menonaktifkan bantuannya aja. Untuk menghapus kita tidak bisa. Gimana cara menghapusnya? Kita harus online dulu dengan Disduk online, dengan Disduk pusat maksudnya. Kementerian online ke Disduk, terus yang pindah disamain sama Disduk, pindahnya kemana nih? Nah itu baru bisa diselesaikan. Terus yang meninggal akte kematian ke Disduk, baru itu bisa dihapus. Tapi itu aja bantuannya aja untuk menghapus DTKS itu tidak bisa Pak, data dari kementerian itu tidak bisa dihapus. Saya juga nggak ngerti kenapa itu aplikasi itu tidak bisa menghapus. Bu Hera, maaf. Bu Hera, ya? memakai Ya? aplikasi 6NG online apa offline yang di tempatnya Bu Hera? Sekarang online Pak, nggak ada yang offline sekarang. Offline itu sampai 2020, untuk 2021 sekarang online. Oke, berarti pengurus SKTM ke desa langsung koneksi ke 6NG online ya? Enggak bisa begitu. Kalau untuk pengajuan, ada Pak, kita download dari aplikasi online, khusus untuk pengajuan itu. Nanti dimasukkan, diimpor ke pengimporannya, ada khusus untuk pengimporannya. Sesuai data BDT ya Bu Hera? Kalau BDT itu dulu, sekarang namanya DTKS, dulu BDT 2019 BDT ya. Badan BDT Badan basis data terpadu, basis data terpadu. Badan basis data terpadu. Berarti masih canggihan di tempat saya Bu Hera. Kalau di tempat saya itu
pengurus SKTM itu langsung masuk ke 6NG. Jadi desa tinggal verify aja, bener nggak orang ini nanti bisa dimasukkan ke BDT. Itu ya sama kita 6NG-nya, tapi kita ada koneksinya, koneksi ke si Berarti itu sini nggak sama, harus nasional jadi dong. Di daerah beda ya. 6NG-nya nasional Pak, tapi kita ada integrasi, kita ada tambahan sendiri. Sidoarjo gitu loh Pak. Waduh, kan Pak Amir, Praja apa itu? Selayang pandang sedikit. Enggak, kasihan lama ini, Pak, kalau dosennya nerangkan si dulu. Praja. Ya. Kasihan Pak dosennya capek. Saya kasihan Pak dosen. Udah melihat 21.30 Pak dosen, kasihan. Bukan, saya bukan gitunya, emang agak capek juga hari ini. Jujur ya, saya dari tadi pagi itu selesai ngerjain hasil sidang pidana minggu kemarin, terus ditagih sama teman, terus bikin kuasa tuh langsung siangnya ke pengadilan agama daftar karena besok mau sidang gitu. Terus Pak sore tadi ada rencana juga ada mau konsultasi nggak jadi, nunggu ngajar dari jam 6:30, jadi agak capek. Makanya dari saya agak nguap, tapi kan saya tutup aja kan. Tapi ada yang baca juga kok yang perhatiin, sehingganya oke lah. Karena dulu 21.30 oke, kita tutup aja ya. Terima kasih. Mungkin minggu depan kita Ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bu Hera sama Pak Amir dan keluar dulu itu. Bahas si Praja. Lanjut. Lanjut. Lagi. Situasi gitu loh. Jadi gimana 40% nih? Jadi itu Target atau enggak? Pak Amir, Tinggalkan aja lah yang Bu 40%. Hera mudah. Tadi ada sistem seperti apa Pak Amir? Kewenangan desa diobrak-abrik. Pak Ahmad Ingai, masih bisa dengar suara saya di sana kah? Masih. Kang Amirnya kemana? Dia jadi dosennya sama Bu Hera. Lagi ada acara, loh. Kalau banyak ada suara air besar nih di belakang lagi. Nggak lihat videoku loh. Ada acara. Oh. Pak Abdul, mana stok fotonya Pak Abdul? Main gaple. Iya. Pak Ketua kelas bisa anda akses kelompok 3 siapa semua? Ada Pak Ketua kelas di sini? Bisa ada? Gimana Pak? Untuk kelompok 3 Halo, untuk minggu depan. Amir. Tuh, Bu Hera datang lagi Pak Amir. Soalnya penasaran nih. Baiklah, nanti saya di grup saya. Mana Pak Amir ya? Keluar takut dia. Waduh, bentar saya panggil Bu. Saya panggil. Iya mau tanya itu di aplikasinya itu dia bisa menghapus yang meninggal pindah nggak gitu? Kalau di aplikasi kita kan yang CNG dari kementerian nggak bisa tuh kalau dari TKS. Kita cuma bisa menghentikan bantuannya aja. Kalau untuk menghapus keluar dari DTKS itu nggak bisa. Iya Bu, saya sempat dengar juga dari teman desa katanya nggak bisa dihapus. Iya itu nggak bisa. Kecuali meninggal juga harus ada akte kematian dari Disduk, kan online. Mengelik tuh ya dari Disduk ke kementerian itu ngeling datanya. Kalau Disduk belum mengatakan meninggal, itu nggak bisa menghapus. Termasuk yang pindah juga. Iya memang syaratnya benar-benar harus meninggal ya Bu ya. Meninggal juga yang masih ada Pak, termasuk kemarin ada kartu karena kebanyakan kita kerepotan soal data, jadi kita bikin akte kematian nih ke Disduk. Jadi pas waktu pembagian kartu ya ada itu yang meninggal, banyak malah. Iya itu karena nggak lama ya Bu. Ini di capilnya itu kependudukannya. Kadang ya di Disduk kita nih udah berubah namanya seperti begini ya, temen
dari RT 7 nih punya saya. Dia ganti nama, asalnya Nurhayati jadi Nurlela. Di Disduk kita udah ganti nih di Nurla, tapi di Disduk pusat dia masih Nurhayati. Ketuanya di mana? Pas waktu